Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani. Jumpa lagi dengan petani cakep. Oke, sahabat petani, pada kesempatan kali ini eh, akan membahas seputar tanaman jagung ya. Untuk tanaman jagung yang kita tanam kali ini di dalam tanaman kacang tanah ataupun bisa dibilang tumpang sari, tunduk tanaman kacang ya. Untuk tanaman jagung ini jenis B32 yang kita tanam, yang selalu kita eh, gunakan dan kita tanamkan di tumpang sari dalam tanaman kacang tanah ya, karena usia panennya dan umurnya itu sangat pendek daripada jagung yang lain. Untuk P32 ini perawatan seperti biasa ya, dengan pemupukan 2 kali, terus pupuk tambahan bisa dilakukan dengan penyemprotan atas 2 kali atau sampai ke 3 kali ya. Untuk proses tanamnya tersendiri tetap biasa, yaitu 2 buah per lubang ya, 2 butir per lubang dalam penanaman. Sedangkan untuk pemupukan 2 kali. Yang pertama biasanya selalu kita terapkan pupuk dasar NPK ya, sebagai pupuk dasar di awal tanam. Nah, tentunya untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman jagung, supaya dilakukan pemupukan yang kedua nanti itu kondisi jagung masih terlihat subur dan masih menghijau ya. Jadi bisa dibilang tidak terlambat dalam hal pemupukan susulannya. Untuk proses awal tanam ya, kemarin itu yang kita tanam terlebih dahulu itu tanaman kacang tanah, baru kita susul dengan tanaman jagung ya. Dan tanaman kacang tanah ini memang bisa dibilang umurnya sangat pendek daripada jagung ya. Jadi kacang tanah ini kondisinya sudah tua dan siap dipanen, sedangkan tanaman jagung yang kita tanam bersamaan kondisinya masih seperti ini masih sekitar 2 mingguan lagi bisa dipanen. Kondisinya masih agak itu ya, buahnya masih gembur ya, masih bisa dimasak. Nah, jadi seperti ini ya cara tumpang sari tanaman kacang tanah dan jagung. Untuk tanaman jagung jangan lupa pilih yang usianya lebih pendek ya, bisa 212 ataupun P32. Karena kan setelah tanaman ini dipanen itu kan langsung kita tanam jagung lagi ya. Jadi kalau jagung ini tidak usianya pendek, jadi akan memperlambat proses penanaman ulang, yaitu penanaman jagung. Sedangkan musim itu tetap berjalan, jadi pergantian musim yang kita khawatirkan itu ya, nanti sudah menginjak musim penghujan kalau tidak segera dilakukan penanaman. Dan yang dikhawatirkan tanaman jagung susulan nanti itu yang tidak bisa dipanen ya, karena sudah diguyur hujan terus menerus di bulan 12 sampai bulan 1 itu bisa hujan. Itu sudah tahap proses penambakan ya. Untuk tanaman selanjutnya proses penambakan tanaman padi. Untuk perawatan seperti pada tanaman kali ini itu sangat mudah ya, karena kan ini tumpang sari ya, jadi tanaman jagung ini tidak terlalu rapat dan hanya diisi berapa baris gitu ya. Yang penting ada tanaman jagungnya. Untuk perawatan pemupukan yang pertama tentunya di usia 15 hari, terus yang kedua di usia 1 bulan ataupun sampai ke 45 hari. Itu terlihat dari kondisi tanamannya ya. Kalau sudah menguning belum di usia 45 hari ya, segera dilakukan pemupukan yang kedua ataupun yang terakhir ya. Jadi seperti itu. Untuk pemupukan tambahan bisa dilakukan penyemprotan atas, itu bisa sampai jagung berbuah ya, bisa sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu terserah. Kalau untuk pemupukan tambahan, yang terpenting itu adalah pemupukan utama, pemupukan tabur ya. Pemupukan tabur yaitu dengan menggunakan urea ataupun Ponska yang kita campur. Jadi proses penyerapan ataupun nutrisi pada tanaman jagung itu sangat lengkap ya kalau kita lakukan pencampuran di pupuk
masing-masing pupuk seperti yang kita terapkan, yaitu urea dan Konska. NPK itu adalah nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi sangat lengkap sekali kandungannya untuk akar, daun, dan buah maupun bunga. Jadi poin penting yang paling utama itu ya, selain pemupukan, perawatan, ataupun yang lain lah, pembasmian rumput, itu adalah yang paling penting tanah ya. Kondisi tanah itu harus benar-benar subur sebelum kita lakukan penanaman. Yang terutama kita cek pH tanahnya ya. Kalau sudah di angka 7 itu biasanya sudah maksimal ya untuk pH tanah. Jadi yang paling penting biasanya kalau petani biasa ya, tanpa melihat kondisi tanah terus kita lakukan penanaman, itu ya sebenarnya sah-sah saja ya, sah-sah saja, tergantung dari petaninya ya. Tapi alangkah baiknya kita lakukan perawatan tanah itu sebaik mungkin ya, karena yang dikhawatirkan itulah jangka panjangnya itu ya, yang akan datang itu tanah itu akan rusak. Jadi yang cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan kalau umumnya di daerah desa itu pupuk. Jadi pupuk kandang itu adalah organik, itu sangat berpengaruh besar dalam pembenahan tanah ya sahabat petani. Jadi tanah itu akan terlihat gembur dan subur. Nah, itulah tanah yang sebenarnya sangat subur untuk dilakukan penanaman. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi dan pemberian pupuk kandang pada tanah yang sebelum dilakukan penanaman itu? Jadi biasanya di musim kemarau ya, di musim kemarau ini di bulan-bulan, kali ini di bulan 9 sampai 10 ya. Nah, itu kan musim kemarau, itu waktunya kita lakukan pembuangan pupuk kandang, kita sebar di lahan ya, keliling, kita sebar di lahan ya seadanya. Yang penting itu rutin nih sahabat petani, setiap bulan ini, setiap memasuki musim kemarau kan biasanya eh, kotoran sapi itu kan kalau musim kemarau juga kering ya, itu bagus. Nah, jadi memang yang bisa kita lakukan ya pada saat penebaran itu ya di musim kemarau ini. Nah, jadi di waktu mau melakukan penanaman padi ya, itu kan biasanya di apa itu ya di parik ataupun diratakan oleh traktor. Nah, itu nanti eh, kondisi pupuk itu akan diratakan oleh traktor dan menyebar seluruh, dan kita lakukan pengairan juga. Nah, itu akan cepat meresap pada tanah ya untuk pupuk kandang yang kita tebar. Mulai dari perawatan, terus itu ya sahabat petani, pengolahan lahan dengan pemberian kotoran kandang ataupun kotoran sapi ya, terus pemupukan itu harus seimbang dan sesuai tepat waktu ya, supaya tanaman yang kita tanam ini pertumbuhannya maksimal. Terus pupuk selingan selalu diterapkan ya dalam melalui proses pertumbuhan dari awal pemupukan pertama sampai menjelang berbunga dan menjelang berbuah. Kita harus selalu rutin dalam hal perawatan supaya hasil yang kita didapat ya itu bisa maksimal dan memuaskan. Oke, sahabat petani, mungkin untuk review ataupun penjelasan dalam perawatan tanaman jagung itu dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua para petani. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya biar selalu mengikuti video terbaru dari petani jagung. Oke, untuk video kali ini itu dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu. Mantap.